lagi bersama aku di Vlog Channel. Jadi di sini aku seperti biasa teman-teman mau membuat video learning journal pertemuan ke-12 mata kuliah public speaking yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025 kemarin. Nah, kemarin itu adalah seperti biasa ya teman-teman, maju 3 orang untuk berpublic speaking di depan dan presentasi dari kelompok 2 yang membawakan tentang taklukkan demam panggung dan kenali, pahami, dan atasi. Nah, nggak asing ya teman-teman, demam panggung itu seperti apa? Mari kita ringkas materi apa aja yang dibahas dari kelompok 2 tersebut. Nah, di sini kelompok 2 ini ada saya sendiri, ada Nur Nabilah, Nawal, Nihlatunisa, Ilyas, Hazar, Saroh, Ishak, dan saya sendiri teman-teman. Nah, kemarin itu apa aja sih pembahasan yang dibahas oleh presentator dari kelompok 2? Nah, di sini ada penjelasan tentang fobia speaking atau kayak demam panggung begitu ya teman-teman. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya glossophia atau yang dikenal dengan istilah demam panggung itu adalah suatu rasa takut ya. Nggak aneh kan teman-teman, demam panggung gitu, rasa takut dan cemas berlebihan yang muncul saat seseorang harus berbicara di depan umum. Nah, di sini ada solusinya ya teman-teman. Aku di sini buka PPT ya, kita bahas bareng-bareng aja. Nah, di sini jika rasa takut berbicara di depan umum bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, disarankan dari buku yang saya cari ya, dari sumber bukunya, disarankan untuk berkonsultasi dengan seseorang yang profesional seperti psikolog atau pelatihan public speaking. Nah, biar apa sih gitu tuh ya? Biar kita itu bisa mendapatkan bantuan lebih lanjut. Nah, di sini aku ngambil dari buku presentasi memukau yang ada di halaman 198 dan 199. Nah, lanjut di sini ada perbedaan glossophia dengan gugup biasa atau gagap gitu. Ini tuh kemarin materinya dijelaskan oleh Ishak ya. Nah, ini nih, kalau glossophia itu teman-teman bukanlah penyakit. Nah, bukan penyakit yang berbahaya atau kronis gitu ya, tapi fobia ini nih ya. Menjadi salah satu jenis fobia sosial yang menyebabkan dia itu munculnya rasa ketakutan gitu kan, atau cemas berlebihan. Sedangkan kalau misalkan gagap, dia itu contohnya seperti orang yang ingin mengatakan kayak awas ada pohon tumbang gitu. Kayak misalkan kalau dia gagap tuh kayak awas gitu kan, ada gitu. Nah, itu contohnya di situ. Di sini dijelaskan oleh PPT. Ini materi yang dijelaskan kemarin oleh Ishak. Dia ngambil dari suatu artikel ya, artikel solusi untuk membantu atasi fobia public speaking glossophia oleh Dr. Fadil Rizal Makarim 22 Desember 2022. Lanjut, di sini ada penyebab fobia speaking atau demam panggung. Nah, pastikan kalau misalkan demam panggung itu kan ada penyebabnya, ada sebab akibatnya. Apa sih? Mari kita bahas ya, kita ringkas materi. Selanjutnya di sini dijelaskan bahwasannya fobia speaking itu atau lebih dikenal dengan nama glossophia disebabkan ya oleh banyak faktor teman-teman. Apa sih contohnya? Seperti kayak pengalaman di masa lalu ya, faktor genetik dan pola asuh yang tidak tepat. Nah, pengalaman trauma ini seperti yang dihakimi atau dipermalukan saat berbicara di depan umum teman-teman ya. Kayak dia punya trauma di masa lalu lah, jadi kayak dia tuh harus demam, kayak misalkan dia tuh ingin mencoba tapi dia punya faktor trauma di masa lalu gitu kan. Nah, selain itu ya teman-teman, ada juga faktor genetik. Nah, faktor genetik ini berperan dalam mengatur respons otak ya, yang melindungi anak juga. Nah, itu tuh membuat mereka kesulitan dalam mengatasi rasa takut ketika harus tampil di depan umum, teman-teman. Nah, di sini apa sih penyebabnya itu? Yang pertama, sifat yang diwariskan dari keluarga. Nah, emang sifat yang diwariskan berarti dia fobia satu keluarga apa gimana ya? Terus ini ada fisiologi otak, pola asuh orang tua, kepribadian, serta dia mengonsumsi obat-obatan tertentu.
penyebabnya teman-teman ya. Serem juga ternyata. Nah, di sini ada ciri-ciri orang yang mengalami demam panggung. Kayak dia tuh mulutnya kering, tangannya gemeteran, kerongkongannya seperti tersumbat gitu kan, jantungnya berdetak lebih cepat, tangannya berkeringat, tutupnya lemas, dan tangannya terasa dingin. Tutupnya lemas itu contoh ya, sama saya juga sebenarnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tahu, kalau misalkan kita tuh lebih cenderung merasakan demam panggung itu kepada kita tampil di depan teman-teman yang kita kenal. Contoh, kalau kita nggak kenal sama orang-orang tuh mikirnya kayak ya udah gitu tuh. Tapi kalau saya sendiri ya, kalau orang-orang yang dikenal itu tuh malah saya tuh deg-degan. Kalau orang-orang yang nggak dikenal tuh kayak ya udah bodo amat gitu kan ya. Ya udahlah, pokoknya kita lanjut aja karena ini materinya masih ada. Lanjut, ada dampak negatif dari demam panggung. Nah, kalian tahu nggak sih dampaknya tuh apa aja gitu? Di sini ada gangguan konsentrasi, penurunan kualitas penampilan, kehilangan kepercayaan diri, gejala fisik dan mengganggu, gangguan emosi dan mental, dan hilangnya peluang dan kesempatan. Kita lanjut aja ke cara mengatasi demam panggung, teman-teman. Yang pertama, dia ada latihan pernapasan dalam mengatasi kecemasan, kayak tarik nafas, kayak relax gitu kan. Di sini juga ada nih teknik relaksasi otot progresif, ototnya direlaksi gitu ya. Mungkin ini terlalu bersemangat ya saya teman-teman, karena public speaking ini pelajaran yang mencontohkan ya. Lanjut, di sini ada teknik meditasi dan visualisasi. Ini saya nggak terlalu paham, di sini tertera dan tidak dijelaskan juga ya teman-teman, kok bisa gitu. Nah, dia cara mengatasi demam panggung secara mental. Ada pentingnya persiapan yang matang, latihan dan simulasi presentasi, serta menguasai materi dengan mendalam, teman-teman. Nah, kita lanjut aja ya ke kesimpulan. Ini pembahasan terakhir ya teman-teman. Demam panggung itu adalah suatu fobia speaking. Demam panggung atau fobia speaking adalah hal yang wajar teman-teman dan sering dialami banyak orang, bahkan ya oleh tokoh-tokoh hebat sekalipun teman-teman. Penyebabnya itu bisa berasal dari pengalaman masa lalu, kurangnya rasa percaya diri, serta ketakutan akan penilaian orang lain. Namun teman-teman, kondisi ini bukanlah akhir dari segalanya. Dengan mengenali penyebab, memahami diri, melatih mental serta fisik secara rutin, siapapun pasti bisa teman-teman. Percaya sama saya. Nah, pokoknya kita harus bertahap pelan-pelan ya dalam mengatasi demam panggung ini. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya jelaskan dalam learning journal pertemuan kedua sini. Ya, masih ada berapa lagi learning journal? Pokoknya kalian jangan bosan-bosan ngeliat channel YouTube aku. See you next video. Bye bye teman-teman. Stay tune terus ya video-video Farah Channel. Bye bye.